Radar PKS merespon bahwa dengan tidak adanya nama Prabowo Subianto dalam radar PKS tidak membuat Gerindra kecil hati. Apa namanya dinamika demokrasi itu adalah hak partai politik dan juga kan ya partai politik menyaring itu kan dari kader yang dibawa. Ya kami tidak berkecil hati bahwa kemudian tidak ada namanya. Topik. Modiar. Sering ledek Prabowo, Tifatul Sembiring kena geprek Andre Rosiade. Ditulis oleh Ferry Patli dari siwar.com. Pasca Pilpres 2019 digelar, hubungan Gerindra dan PKS bisa dibilang tidak baik-baik saja. Hal ini tentu tidak lepas dari ulah Gerindra yang tidak menepati janjinya. Kala itu Gerindra mengiming-imingi PKS jatah kursi Wagub DKI dengan syarat PKS mau mengusung Prabowo Sandi. PKS pun setuju dengan permintaan Gerindra tersebut. Jadilah PKS dua kali mengusung Prabowo, yakni pada Pilpres 2014 dan 2019. Hasilnya kalah lagi, bro. Akan tetapi PKS tidak peduli dengan penderitaan yang dialami oleh Prabowo tersebut. Yang ada di benak kadernya kala itu adalah nikmatnya mendapat kursi Wagub DKI. Karena secara otomatis PKS akan jadi partai penguasa ibu kota negara. Dan dengan begitu maka peluangnya untuk menjadikan kadernya sebagai gubernur DKI 2024 semakin terbuka lebar karena berstatus sebagai petahana. Beberapa nama pun sudah disiapkan oleh PKS waktu itu untuk jadi wakil Anies. Mulai dari Agung Yulianto, Ahmad Saihu hingga Nurman Syah Lubis. Tapi apa yang terjadi? Bukannya kursi Wagub DKI yang didapat tapi malah gigi jari. Karena Wagub DKI terpilih yang menggantikan Sandiaga Uno adalah Ketua DPD Gerindra DKI Riza Patria. Musnah sudah harapan PKS untuk turut mencicipi APBD DKI. Gerindra gak jadi memberikan kursi Wagub DKI tersebut sebenarnya cukup rasional. Yani Gerindra kan sudah kalah di Pilpres, sudah habis logistik yang tidak sedikit, bahkan mencapai angka triliunan rupiah. Masa harus kehilangan kursi Wagub DKI pula? Kan tidak balik modal itu namanya. Lagian juga PKS sudah dapat 500 miliar rupiah kok dari Sandiaga Uno. Seperti yang pernah diungkapkan oleh politisi Partai Demokrat Andi Arief kala itu. Sudah dibayar mahal, mau jatah kursi Wagub DKI pula. Hendak menjajah alias Belanda minta tanah itu namanya. Jadi dengan segala pertimbangan yang ada, baik yang bersifat material maupun non-material, Gerindra lebih rela dicap sebagai partai yang tidak menepati janji daripada harus kehilangan kursi Wagub DKI. Inilah yang kemudian membuat kader PKS benci banget sama Prabowo. Belum lagi ditambah Prabowo dan Sandi menjadi Menteri Jokowi, makin rengganglah hubungan antara kedua partai. Kalau hubungan PKS dan Gerindra itu diibaratkan hubungan suami istri, maka lebih mirip hubungan antara Vena Melinda dan Ferry Irawan. Atau kalau diibaratkan negara, hubungan PKS dan Gerindra rada mirip dengan hubungan antara Rusia dan Ukraina alias sedang berkonflik. Hal ini juga yang kemudian membuat mantan Presiden PKS Tifatul Sembiring sering meledek Prabowo di Twitter. Di antaranya ia pernah mengatakan ketum Gerindra itu telah mempermainkan amanah umat. Kemudian Tifatul juga pernah bikin polling siapa capres pilihan followernya di akun Twitter miliknya, @tifsembiring. Hasilnya 83% memilih Anies dan Prabowo hanya 4% saja. Yang bikin tambah malu Prabowo lagi, hasil polling itu diketahui oleh orang banyak. Di samping itu, ia pernah mengatakan peluang Prabowo kecil untuk menang pada Pilpres 2024 mendatang. Secara dukungan pun, Pak Prabowo saat ini jauh menurun dibanding sebelum Pilpres 2019 lalu. Ujar Tifatul waktu itu dengan nada sedikit merendahkan. Banyak pendukungnya yang kecewa, apalagi jika ke depan lebih dari 2 pasang calon. Berat, lanjutnya lagi. Tidak berhenti sampai di situ, mantan Menkominfo era SBY tersebut juga memprovokasi emak-emak agar jangan mendukung Prabowo. Kalau hati emak-emak sudah terluka, jangan harap kau akan dipercaya. Tidak akan terulang kedua kali. Demikian tutur Tifatul. Pokoknya selagi masih ada bahan, Om Tifatul akan terus berusaha menjatuhkan Prabowo. Atau ya sekarang bisa dibilang haters garis keras ketum Gerindra itu. Memang antara cinta dan benci itu beda tipis. Dulu Tifatul berjuang mati-matian untuk memenangkan Prabowo. Kini ia berjuang mati-matian untuk menjatuhkan Menteri Pertahanan tersebut agar tidak nyapres lagi atau minimal kalah di Pilpres. Hal inilah yang kemudian membuat Ketua DPD Gerindra Sumbar Andre Rosiade gerah
dan marah banget bosnya dilecehkan. Dengan nada keras ia mengatakan, Tifatul Sembiring Anda sering menyindir Pak Prabowo, tapi kalau boleh tahu apa prestasi Anda di DPR RI, baik di ruang-ruang rapat maupun di dapil Anda di Sumut, ayo dong kasih tahu. Jangan hanya pintar bawa-bawa umat dan nyindir aja yang kelihatan, tapi kinerja enggak jelas. Cadas membahana. Tidak pelak Tifatul pun auto mingkem pasca ditantang Andre Rosiade tersebut. Mungkin dia kira kader Gerindra takut kali ya sama kader PKS, padahal jangankan perang di Twitter, berkelahi pun akan diladeni oleh politisi yang pernah menjebak PKS online di kota Padang itu. Bagaimana menurut Anda? Kepuasan publik pada kinerja Presiden Joko Widodo. Elektoral Anies Baswedan turun diklaim karena Nasdem tengah melakukan konsolidasi internal. Berbulan Desember tidak melakukan apa-apa karena kami melakukan review dan konsolidasi internal. Wajar dan sangat masuk akal kalau itu turun. Sudah diobral keliling, dibaptis di pinggir jalan, elektabilitas Anies masih nyungsep. Ditulis oleh Manuel dari siwar.com. Saya bingung sama tim suksesnya Anies. Saya bingung sama bagaimana tim pemenangan Anies yang disebut Koalisi Perubahan lakukan strategi mengangkat elektabilitas Yohanes Baswedan. Saya mau ngomong elektabilitas saja, jadi kadang kepleset jadi jelektabilitas. Mereka bisa ngangkat-ngangkat nama Anies, soalnya diobral keliling pakai jet pribadi, bikin pencitraan murahan sampai dengan dibaptis di pinggir jalan. Elektabilitas masih nggak terangkat. Terlalu sibuk naikkan nama Anies, lupa naikkan elektabilitas yang jelek. Kenapa? Kenapa elektabilitas Anies tetap mandek dan bahkan cenderung nyelam di bawah keteknya Prabowo dan Ganjar? Apakah karena analisis teknik dan lapangan mereka payah? Saya rasa tidak. Mereka di dalamnya punya pemikir yang lulusannya tinggi. Ada orang yang disebut cendekiawan yang maunya dipanggil Prof, padahal hanya lulus sarjana macam Rocky Gerung. Secara kata-kata bisa dikatakan orang ini paling jago ngebacot dan jualan Anies. Ada juga Ihsanuddin Nursi yang juga pintar bersilat lidah. Beberapa profesor macam Rizal Ramli pun ada di barisan pendukung Anies. Ada juga orang-orang yang dianggap pintar dan lulus S3. Bahkan secara gelar, Anies ini adalah lulusan S3 di Amerika loh. Gak nanggung-nanggung negara yang paling bergengsi dalam bidang pendidikan dan ekonominya, tapi kok elektabilitasnya masih kalah? Jadi sebetulnya masalahnya bukan ada di otak dan kecerdasan mereka, akan tetapi di dalam motivasi mereka. Melihat dari rekam jejak Anies yang sekarang sudah jadi Yohanes Baswedan dan dianggap kafir oleh Habib Rizik dan Abdul Somad, meskipun mereka masih malu-malu mengakuinya, kita tahu bahwa orang ini